Indonesia. Ya, hai milenial. milenials, kakak-kakak, ketemu lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan saya udah divaksin 2 kali, lu gimana jadinya? Iya nih tadi, Vaksin lo rencananya gimana? baru ditelepon Polres Oh, Jakbar. udah ngatur tapi? Mau vaksin kedua kapan? Tapi udah Baru tadi sebelum berangkat kerja di jalan ditelepon. enggak kan harusnya rencananya kan lo Dokesnya AstraZeneca. sana. Astra kan 3 bulan. Cerita deh. Lo udah lewat 3 bulan itu bulan lalu kalau nggak salah ya? Harusnya November, kan? November ya. Ini udah Desember mau akhir. Tadi sampai ditelepon. Mau vaksin kedua kapan, Neng? Gitu. Gitu. Iya. Ntar dulu. Gue belum Ya tidur, nggak udah. mungkin berani gue hari ini vaksin. Besok mungkin. Ya udah, oke, jangan lupa lo vaksin kedua Karena karena tadi kalau kan gue begadang, kurang tidur gitu, nggak mungkin dong. Iya. Kita bisa vaksin dalam kondisi tubuh lagi kurang fit. Maksudnya kurang enak badan lah gitu kan. Jadi aku nggak berani. Ya. padahal. Jadi kalau kita ngomongin tentang negara-negara tuh emang unik-unik. Kayak Indonesia itu kita termasuk 5 besar yang penduduknya udah divaksin. Hebat Yap, loh 5 besar. yap, Terus yap. ada yang unik juga, yaitu Amerika itu vaksinnya lebih tinggi dari Inggris orang-orangnya. Tapi Inggris udah booster ketiga. Ya, Amerika kita belum rencana sih nanti masuk 2022 ya. Iya. Booster akan di ini kan. Kita Aduh, belum mulai. makanya gue udah Iya. mau booster, gue belum vaksin kedua. Jadi uniknya gitu, Indonesia itu 5 besar, tapi kita baru mulai mau booster. Sedangkan kayak Inggris udah booster padahal Belum 5 besar. belum tinggi-tinggi banget juga. Iya. Gitulah. Dan selanjutnya ini kita punya informasi mengenai 7 vaksin yang diakui oleh WHO ya, Badan Kesehatan Dunia ya. Ini diambil dari website resminya WHO, World Health Organization. Ini adalah daftar 7 vaksin yang sudah mengantongi EUL dari WHO. Yang pertama adalah Sinopharm. Ini Sinopharm mengantongi izin dari WHO, izin EUL pada tanggal 7 Mei 2021. Dan ini untuk vaksin yang diproduksi oleh Beijing Bio Institute of Biological Co. Limited, subsidiary of China National Biotech Group atau CNBG ya. Jadi vaksin dengan platform inactivated virus ini direkomendasikan WHO untuk dewasa yang di usia di atas 18 tahun dan ini punya efikasi sebesar 79%. Nah, Sinopharm ini diberikan untuk 2 dosis dengan jarak keduanya 3-4 minggu. Iya, yang selanjutnya ini ada Pfizer ya, dan atau BioNTech ya kan. Dan WHO memberikan EUL untuk Pfizer atau BioNTech di tanggal 31 Desember 2020 silam. Dan vaksin ini menggunakan Comirnaty COVID-19 mRNA dengan efikasi sebesar 95%. Wow. Iya, Pfizer tuh hebat gitu. Iya, makanya gue kemarin habis Astra, baru Pfizer masuk. Udah nggak apa-apa, yang penting vaksin aja dulu. Apapun Astra juga vaksinnya lah. lumayan lah, itu harus Astra juga. Dan selanjutnya ini ada namanya Moderna. Jadi izin EUL ini didapatkan Moderna pada tanggal 30 April 2021. Vaksin dengan platform nucleoside yang dimodifikasi mRNA ini punya efikasi 94%. Hampir mirip. Oke, selanjutnya ini vaksin gue. AZ. AstraZeneca. Nah, UL AstraZeneca ini diberikan WHO pada tanggal 15 Februari 2021 dan izin ini diberikan untuk vaksin yang diproduksi oleh AstraZeneca dan SK Bio atau Korea Selatan dan Serum Institute of India ya di India. Dan vaksin AstraZeneca ini punya platform virus vektor serta memiliki efikasi 63,09%. Ya, betul. Dan selanjutnya ada vaksin Johnson Johnson. Vaksin Johnson Johnson ini diproduksi oleh Johnson, mendapatkan izin EUL dari WHO pada tanggal 12 Maret 2021. Dan vaksin ini menggunakan platform virus vektor. Jumlah vaksin yang diberikan oleh J&J ini agak berbeda dengan vaksin lainnya. Jadi tipe vaksin ini hanya diberikan 1 dosis aja, sekali suntik aja dia. Oke, yang selanjutnya ini yang banyak dipakai juga oleh Indonesia. Ada Sinovac. Oh, vaksin saya. Kamu ya? Udah 2 dosis ya? Udah aman lah ya gitu kan. Insya Jadi Coronavac dari Sinovac BioNTech mendapatkan izin dari WHO pada Maret 2021 dan vaksin diberikan 2 dosis ini menggunakan virus yang dimatikan. Jadi ini virus COVID-19-nya sendiri yang dimatikan dan itu dijadikan masukan lah ya kan. Efikasi Sinovac ini melawan virus sebesar 65,3%. Oke.
dan selanjutnya ini ada yang namanya Covaxin. Saya baru dengar sih nih Covaxin namanya. Kayaknya jarang, ada tapi jarang ya Karena kalau di kita emang ya. kayaknya baru dikasih izinnya juga. Jadi vaksin dari Covaxin ini diambil dari Bharat Biotech International, mengantongi izin IUL WHO pada tanggal 3 November 2021. Baru berarti. Benar kan? Covaxin menggunakan platform virus yang dinonaktifkan dengan efikasi mencapai 78%. Tapi kalau saya sih apa aja deh, Pak, waktu zaman dulu Iya, ya. karena kemarin apa aja kita deh, kayak, yaudah yang penting dapat dulu deh. Betul, bahkan kalau untuk teknologinya, ini sekarang sudah mulai diuji cobakan. Kalau nggak salah di Inggris, ya vaksinnya oral, jadi nggak disuntik. Iya, kayak AstraZeneca itu dari Inggris kan? Iya nggak, kalau AstraZeneca kan disuntik, ini Iya. oral dimakan. Iya, dimakan. Jadi vaksinnya entah obat atau pil, pokoknya tidak disuntikin. Modelnya adalah kayak gitu. Kayaknya sih semakin lama akan semakin banyak nih perusahaan-perusahaan yang akan membuat vaksin dari COVID-19 ini. Yang mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, nanti ada juga obat-obat yang Betul, dijual obat dengan, udah ada. Ya kan? Udah ada. Jadi ya dari pandemi, alhamdulillah kita bisa menjadi endemi, maksudnya kayak influenza biasa, di mana kita kalau lagi influenza bisa beli obat Di warung. banyak, di warung pun ada. Mudah-mudahan kayak gitu ya. Ya, dan Jadi ini kalau ngomongin obatnya juga, itu saya lupa di mana, Eropa atau Amerika, tapi yang jelas lagi diuji coba obat oralnya. Jadi kelebihannya kalau makan obat ini adalah kemungkinan besar gejalanya tidak tinggi dan kemungkinan besar nggak perlu ke rumah sakit. maksudnya masih bisa Gitu. isolasi mandiri atau di rumah dengan mengkonsumsi obat itu ya, gitu Betul kan. sekali. Ya kita doakan mudah-mudahan COVID-19 ini di tahun 2022 udah ya, kalau kamu lenyap aja, Lenyap kamu aja tuh udah. musuh semua orang di dunia COVID gitu. Tapi saya kan setelah COVID itu menjaga badan. Habis COVID sembuh, ketemu kamu di Indonesia, jaga badan. Saya sih sebulanan ini saya hancur diet. Semua saya makan. Iyalah. Ntar aja habis tahun baru, cek gitu diet lagi. Kalau kayak gitu kan kalau mau diet, sak aja deh. Ntar aja deh. Minggu depan aja deh. Tapi bulan diet depan lo aja aman? deh. Diet lo aman? Atau Karena memang kalau aku sih lebih ke ngurangin ngemil ya. Kalau makan nasi aku sehari udah kena nasi aja sekali cukup. oh gitu ya, emang badannya Emang nggak demen makan nasi yang banyak-banyak gitu loh. Porsi aku tuh nggak banyak. itu kayak gue sih kalau lagi pengen nurunin berat badan tuh bener-bener berhenti ngunyah. Itu Nah, kategori susah sih, itu Tan. kategori diet instan gak sih sebenarnya? Enggak. Gue kadang gitu sih, enggak. Enggak juga. Enggak juga ya? Misal tuh lu bener-bener jadi vegan tuh. Oh, oke. Karena lu langsung hari ini lu masih makan daging merah, besok udah enggak. Oke, nah ini sekarang Enggak step by step. kita mau ngebahas tentang diet tapi dengan cara instan. Aduh, ini loh yang pakai obat-obatan gitu loh. Nah yang itu konsumsi maksudnya. pil diet Iya, gitu. karena untuk mengurangi nafsu makan. Ya, benar. Makanya biasanya. tahu nggak sih buat millennials kakak-kakak yang lagi nonton bahwa mau konsumsi pil diet atau pil suplemen gitu kan, kayak susu, sereal atau minuman lain untuk menurunkan berat badan, ini ternyata bisa memberikan dampak yang buruk juga buat tubuh kita ternyata ya. Nih yang pertama bikin bahaya adalah bikin jantung berdebar cepat. Ya, Jadi emang keras obat kayak gini Iya, ya biasa. kadang tuh ada juga obat yang fungsinya atau susu fungsi biar kita berolahraga, jadi jantungnya berdebar gitu kan. Kebanyakan pil diet atau obat pelangsing ini memiliki kandungan yang namanya phentermin. Ini bisa membuat jantung berdebar lebih cepat sehingga tekanan darah menjadi naik. Kalau tidak segera diatasi, hal ini bisa mengakibatkan stroke atau serangan jantung loh. Iya, karena banyak. Ini deh, pokoknya kalau kalian minum obat terus jantung kalian langsung berdegup kencang, mendingan di stop. Ya. Karena itu udah nggak baik. Udah nggak cocok. Udah nggak cocok sama berarti. badan udah Iya, nggak bisa. nolak tubuh kalian. Nah, selanjutnya ini biasanya tubuh kekurangan nutrisi. Nah, bukannya tampak langsing dan lebih segar kalau kalian mengkonsumsi obat pelangsing dan pil diet ini dengan kandungan yang nggak aman ya. Malah ini bisa membuat tubuh kalian ini jadinya kekurangan nutrisi dan malah jadi nggak fit. Kurus sih, tapi lu loyo. Iya, lemes. Lemes Tidak gitu. berenergi. Iya, nggak punya tenaga gitu kan. Oke, dan selanjutnya menggunakan obat-obat pelangsing itu juga ternyata bisa memunculkan komplikasi penyakit. Jadi kalau kita terus-menerus mengkonsumsi obat tersebut, obat-obatan yang kandungannya nggak jelas, BPOM-nya juga, ini malah bisa membuat berbagai penyakit muncul. Yap, betul. Gitu, jadi harus hati-hati deh. Komplikasi jatuhnya ya nanti.
nggak hanya di ginjal, bisa kemana-mana deh tuh ya kan. Dan yang selanjutnya juga nih dapat merusak organ tubuh kalian karena memang obat pelangsing atau pil diet ternyata juga membuat metabolisme dalam tubuh jadi tidak baik ya. Dan hal ini tentunya ikut memberi dampak buruk pada organ-organ yang ada di tubuh kalian. Dan organ kalian ini pastinya kan dipaksa bekerja terlalu keras sehingga akhirnya nanti bisa rusak dan bahkan tidak dapat berfungsi lagi. Jadi guys, be careful, hati-hati. Yap. Dan selanjutnya adalah ternyata obat-obatan tersebut efeknya kan tadi yang Nuka bilang pertama membuat jantung berdebar. Nah kalau jantung berdebar itu juga bisa membuat otomatis akan membuat tubuh kita kekurangan cairan. Ya. Gitu. Jadi kalau kebanyakan mengkonsumsi obat pelangsing ini memiliki obat pelangsing yang mengandung ini ya yang memiliki kandungan orlistat ini yang menyebabkan orang jadi sering buang air gitu kan. Jadi saat seluruh isi dalam perut tubuh dikurasi jadi sering buang-buang air, tubuh secara nggak langsung ini akan kehilangan cairan atau yang dikenal dengan dehidrasi. Kalau udah dehidrasi jadi susah berkonsentrasi dan beraktivitas, otomatis minum oralit jadinya kan jadi iya, malah nambah. sakit. Ujung-ujungnya karena ke dokter konsumsi obat lebih banyak lagi kan lebih bahaya lagi untuk kesehatan organ-organ tubuh kalian kayak ginjal kalian. Tapi saya punya tips diet yang ternyata berfungsi buat saya. Jadi waktu itu istri saya dapat ini makanan-makanan yang gitu. bukan itu apa ransum tentara, ransum TNI. Oh ya Allah, tahu kan? Isinya ya ala kadar. Tapi snacknya bukan nasi. Enak itu, jangan salah. Udah enak. Tahun sekarang udah enak beneran. Gue pernah nyoba, tapi harus dipanasin dulu. Bisa makan langsung. Yang nasi kan? Iya. Yang nasi enak, tapi kita lagi mau ngomongin yang kue-kue. Snacknya. Apa? Yang snack. Ya, jadi ada biskuit sama ada coklat bar kotak. Itu makan kenyang seharian. Serius? Kenyang seharian. Dan emang atau itu memang udah ini ya, udah dilihat ya mungkin kandungan. Iyalah. Buat Terus tenaga kan apalagi kalau mereka kan tahu sendiri. Iya, harus seharian kan tentara. Jadi gizinya kan bagus tuh. Itu biskuitnya beda, dipatahinnya beda. Pak gitu dipatahin. Keras, emang solid banget isinya. Itu ngebantu sih kalau buat saya. Misalnya saya kalau makan biskuit atau wafer butuh berapa, kalau ini cuma satu, pak saya patahin gitu. Makan bisa. Satu aja udah cukup untuk nggak nambah-nambah lagi. Lumayan untuk mengenyangkan tuh lumayan banget. Tapi tetap sih kalau favorit saya tuh tahu kan itu kan ada restoran pizza yang terkenal saladnya all you can eat. Nah itu favorit saya. Iya, karena kita bisa ngambil sepuasnya. Betul. Nah, dari diet kita sekarang mau ngomongin tentang salad. Tunggu, ada catatan ya. Kalau makan salad bumbunya jangan banyak karena itu yang nggak sehatnya di bumbu. Ya sebenarnya udah salah sih, yang sebenarnya udah salah. Gimana pun mayones kan bumbunya kalau udah mengandung lemaknya banyak. Enak, ya guys. Iya, gimana dong? Itu berarti kalian nggak bisa diet pakai itu guys, gitu kan? Nah, ini kita punya beberapa tips maksudnya pilihan ya. Ini ada salad-salad khas Asia yang paling populer banget buat kalian, gitu. Ada apa aja? Nah, yang pertama ini ada namanya Yuseng. Namanya lucu. Kayak nama orang. Iya, karena Yuseng merupakan salad tradisional yang berasal dari negara China. Dan hidangan menyehatkan ini biasanya sih sering disajikan pada perayaan Imlek guys ya. Dan Yuseng ini terdiri dari beberapa jenis sayuran yang ditambahkan dengan irisan daging ikan serta biji wijen sebagai toppingnya. Pakai gitu. ikan? Iya, dan selain di negara asalnya, Yuseng juga sangat populer di beberapa negara seperti Singapura dan juga Malaysia. Karena memang kan kita tahu di sana banyak banget imigran asal China yang menetap ya. Iya, bener banget. Dan selanjutnya ini ada yang namanya Israeli salad. Kepopuleran dari Israeli salad ini membuat Israeli salad dijadikan sebagai hidangan nasional dari negara Israel. Memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang tinggi, salad ini sering dijadikan sebagai menu sarapan oleh masyarakat Israel. Dan selain memang menyehatkan, Israeli salad juga sangat mudah dan praktis untuk disajikan di pagi hari, serta nggak membutuhkan waktu yang lama untuk menyiapkannya. Oke, selanjutnya kayaknya asal Indonesia. Ketoprak. Redok dong. Ya kamu tahu kan, kamu kan tahu saya susah membedakan ketoprak, gado-gado, karedok. Jelas-jelas nih ya, ketoprak isinya kan lontong. Dulu bisa bedain. Sayur toge, bihun, tahu goreng. Hafal. Ketoprak tuh, sedangkan karedok ini isinya benar-benar pure sayur Dita. Tapi kalau karedok ini sayur mentah biasanya. Oh iya sih, lontong bukan sayur ya anyway. Bukan dong, Cek. Nah, karedok nih biasanya ya dikenal dengan rasa yang lezat dan cocok dimakan ya siang bisa. Kapan aja. Kapan aja. Dan ini biasanya pakai bumbu kacang
sama kayak gado-gado. Kalau gado-gado kan bedanya sayurannya dia udah direbus. Kalau karedok ini masih mentah, Tan. Itu dia hafal, dia tahu bedanya. Tahu, anak kuliner ya kan kita. Nah ini karedok ini berasal tuh dari Indonesia dan berasalnya tuh dari daerah Jawa Barat. Nah, biasanya nih di dalam karedok tuh ada timun, ada kol, ada toge, ada kacang panjang, ada daun kemangi gitu kan. Dan ya mirip kayak salad-salad luar negeri juga lah, tapi ini kearifan lokal. Iya, mirip sama salad Dan khas. enak, lebih enak kok. Iya, tapi mirip juga sama gado-gado. Kalau gado-gado bedanya apa sama karedok? Sayurannya yang direbus. Asik. Kalau karedok Boleh, enggak. boleh Nuka Aswita. Tapi bener, karedok Ini dia. tuh kalau yang suka kayak sayuran seger mentah cocok, Ini dia. seger jadi. Nuka Aswita pengamat ini ya, Ini gue. pengamat kulit. gado-gado, karedok dan juga ketoprak Ketoprak. Indonesia. Dan lagi dia aneh ya, ketoprak sama gado-gado udah jelas beda. Bener, semuanya sama, bumbunya pakai bumbu kacang. Iya, tapi kan dalamnya isinya beda Dita. Iya, oke. gitu. Gue Ini tetap lucu suka ya. semuanya sih anyway, sayur. Tapi enak dulu semuanya sih. Iya, selama sayur gue makan semuanya. Dan selanjutnya ini ada yang namanya Sunomono. Kok gue tadi hampir bacanya sumo. Nggak, Sunomono. Hai, masyarakat Jepang emang sangat gemar mengkonsumsi makanan sehat gitu kan. Dia banyak banget yang dikonsumsi. Kalau makan Jepang emang banyak banget makanannya sehat-sehat gitu kan. Salah satunya adalah salad dan Sunomono. Ini menjadi salad khas Jepang yang paling populer karena memiliki rasa yang nikmat sekaligus menyegarkan. Cara bikinnya juga sederhana. Kita cuma perlu menyiapkan timun segar, diiris tipis-tipis terus disiram dengan cuka dan kecap, dan biasanya Sunomono juga bisa ditambahkan dengan irisan daging ikan atau gurita. Saya kayak pernah nyoba deh, Oh ya? beli paket gitu terus dapat dikit paket makanan Jepang terus dapat yang cuma 2 suap gitu, ada potongan guritanya, enak, asem, seger. Oke, nah selanjutnya ada Thai mango salad. Ini enak juga, enak banget. Iya, kalau ini mah enak ya kan. Nah, kita dengar namanya aja udah bisa nebak ya kalau Thai mango salad berasal dari negara Thailand. Ini berpaduan rasa manis, asam, asin yang bisa bikin kalian merasa ketagihan dari pertama kali nyicip gitu. Ini pastinya dari buah mangga ya. Iya kan, Namanya aja mango udah mango gitu. Tapi ini mangga muda. Oke. Mangga muda. Iya. Mangganya Pak. Bukan ya? Darah muda. Oke. Ya udah kayak gitu, dan itu dicampur dengan nanti sayuran-sayuran seperti tomat, paprika dan lain-lain sesuai selera mungkin ya, dan rasanya pastinya udah oke banget lah gitu. Oke, dan kalau Thailand tuh biasanya terang gitu warnanya. Ya yang mereka Warna tuh merah, kuning gitu. Ya kan, Thai tea yang kayak orange Bener gitu. banget. Oke, dan sekian kita di segmen 4 ini udah ngebahas tadi tentang salad, terus udah ngebahas juga Varian vaksin? tentang varian vaksin, dan udah ngebahas juga, udah ngingetin juga tentang berhati-hati dalam mengkonsumsi obat-obatan diet ya. Ya, kan? karena diet yang instan tuh nggak akan baik lah. Betul. Pokoknya semua butuh proses, gak ada yang instan. Ya, pokoknya yang bikin lo bahagia aja tapi yang sehat ya. Yep. Oke gitu Besti, jangan kemana-mana, kita masih ada segmen terakhir. Ya. Dan tetap stay tune di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih barengan sama Ditan Sudiro dan ada Nuka Aswita di sebelah saya, gitu kan. Kayak Aku biasa, masih di sini. di segmen 5 kita akan bermain games, dan kali ini sudah ada fishbowl atau kolam ikan. Akuarium kecil. Ikan, aku jadi ingat ikan-ikan akun. Iya kan, ini ada di sini, ini kita bakal ambil, ada nomor lagi. Kayak arisan ya. Lirik. Ini ada beberapa kertas yang udah disiapkan di sini. Ini merupakan lirik lagu, dan nanti misalnya saya yang baca, nanti Nuka harus bisa meneruskan lirik lagunya gitu ya. Meneruskan lirik lagu kan? Oh, lagu mampus gue. Ya. Lagu daerah. Lagu daerah udah pasti belum ini. Oke, lagu daerah. Dimulai dari saya ya, duluan ya. Oke. Kelihatan deh begonya. Apa tuh? Oke. Lo ngasih tau ke gue. Satu kata, terus kamu lanjutin ya. Oh lu, Oh, oke. lu kan yang milih, berarti lu bisa nggak lanjutin itu? Apuse kokondao yarabe. Tuh bener nggak liriknya? Bener. Yarabe. Na 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 na. Uflenso. Bani nema. Baki pase. Ayo,
kokondao. Ya lu yang jawab lah. Yarabe. Oh gue yang jawab. Oh gue apuse kokondao. Yarabe sorendo remi. Enggak lihat liriknya bener nggak? Lu Sorendo reri, sore. Masih bener lah ya. coba dicek dulu liriknya. Sorendo reri. Setiap itu lu cek dulu dong. Banina nema baki pase arafabe aswawansa. Soalnya apaan? Tang arafabe aswawan. Oke, lanjut. Susah. Enggak bener Enggak, dong. terusin aja. Maksudnya kita pilih Oke, nih oke. lagu apa? Lu bisa nggak kita Udah diterusin aja. nerusin? Oke. Enggak, terusnya cuman dari Sabang sampai Merauke. Lanjutin. Ayo lanjutin. Jangan ada yang bantu, gue tahu. Hah? Gue tahu jangan dibantu. Lo nggak tahu. Ayo lanjutin. Makanya kok kayak iklan. Lanjutin lirik selanjutnya. Dari Sabang sampai Merauke. Gue lupa. Dari Sabang udah gue kalah deh. Gue tahu. Coba. Nih. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai lupa. Salah juga. Dari timur kan? Oh iya, kita kena iklan. Dari Sabang sampai Merauke. judul, berjajar Bang. pulau-pulau. Berarti nggak- Sambung menyambung menjadi Enggak, satu. berarti ini enggak Tulang selalu induk. nyambung lirik. Ini Enggak, judul diterusin gua. aja, diterusin aja. Diterusin. Kita malah nyanyi iklan udah ya. salah, udah. Kita malah nyanyi iklan. Lapar ya? Iya, lapar gue emang. Belum makan, Mbak. Kita berdua malah nyangkutnya iklan. Iklan. Aduh. Lu juga kan? Iya, gue juga. Pede lagi dia. Dari timur, dari apa itu lagu iklan? Buru. Pengen yang rasa ayam bawang. Oke. Dan selanjutnya adalah... Aduh, kenapa kalau gue yang susah sih? Tangan lu berarti. Ayo, sebutin dulu liriknya. Soleram, anak yang manis, janganlah dicubit deh, sayang. Salah, udah salah. Merahlah pipi, nyanyi dong, gimana sih? Janganlah dicium. Oh, jangan dicium, sayang. iya. Kalau dicium Cium merah merah pipinya. pipinya. Apal gue Oh. bilang itu. Hati-hati ya, Main sosok sexual baik. abuse ya, main cium-cium aja. Gak boleh. Sekarang kita jangan aja tuh kan gue kalau giliran gue ya. Oh. Sajojo, yumanamko misa papara samuna keke, kuserai, Hebat. Gue kayaknya sama Indonesia Timur gue ini Hebat. ya. Cepet banget dia. Oke. Ayo. Lu dari SD udah denger lagu Sajojo kebangetan. Gue juga udah denger. Setiap Jumat kita senam Sajojo. SKJ. KJ Sajojo juga Tan. Oh iya, lagunya keluar. Mampus. Tuh kan kira. Emang tangan lu kenapa sih? Kenapa kalau gue yang ngambil susah sih? Kenapa kalau gue yang ngambil susah Apa lagu sih? apa sih? Jangan bantu. Gue bisa, Cek. Nah lu emang iya. Yang bawah gue tahu, tapi yang atas gue atas nggak tahu. dong. Coba bantu yang atas, Nuka, tahu nggak? Ayam hitam telurnya putih. Ayo, gue tahu ya bawah. Ayo mama, Jangan marah beta. Beta Kok dia yang hafal? cuma marah gitu. Ayo mama, Jangan mama marah beta. Sio na. Udah ada Oh kalah ya, lu Tan, ayam udah kalah. hitam telurnya putih. Ya itulah pokoknya. Udah intinya lu kalah Tan, intinya lu kalah. Udah intinya lu kalah Tan, kalah Tan.
Tunjukin kamera. Tunjukin kamera. Tadi gue lagi ngapalin. Gue tahu tapi gue lagi ngapalin nadanya. Apa sih? Ini Oh. dia si Jali-Jali. Kenapa kalau dia gampang? Lagunya enak, merdu sekali. Capek sedikit, tidak peduli sayang, asalkan. Aduh, padahal lagu Betawi nih, gue lupa. Capek sedikit, tidak peduli sayang, asalkan sayang. Asalkan Nana senang di hati. Oh iyalah, Tuhannya gue lupa. Ya ampun, itu padahal lagu Betawi ya. Iya. Gue Betawi karbitan kan. Masih ada nggak sih? Oh ada. Ini terakhir ya? Enggak. Nah, itu biar Itu lupa. bener lu udah pegang itu. Iya nggak, buat lu satu. Ya mama, jangan mama merabe. Oh ini gue tahu, ini dinyanyiin ulang sama Slank. Ada di album Songo atau album 9-nya Slank. Dan ini jadi lagu yang dibawakan oleh Slank kalau abis lagu terakhir, abis lagu Kamu Harus Cepat Pulang. Ya cepetan nyanyi udah, Slank kelamaan kasih lah. banyak tepuk tangan. Kelamaan intro lah. Kakak, Bim Bim, Abdi, Rido, Ivan naik panggung dan bawain lagu ini. Suwe ora jamu, jamu kodong pelo. Suwe ora ketemu, temu pisan gawe kelo. Tahu dari lagu Slank. Liriknya bener apa enggak itu? Tuh ya. Ini mah gampang. Dia dapetnya gampang, tangannya hoki. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Hey. Gue dapat potong bebek angsa lu apaan? Oh, Potong gaji. yoi. Masih ada. Ada satu tuh udah gue siapin. Oke, ini. Apalagi Tang? Pasti Belum, susah. berapa? Susah. Tuh kan kita Ini lagi gampang tapi gue lupa. gedung. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sedikit di Jangan dikasih tahu Enggak, dah. udah gue nggak tahu. Masak sedikit udah gue nggak inget. Di Masak apa sabiji? balik udah gue nggak inget. Saksa biji. Heeh. Ini apa nih? Tadu ini apa nih? Emang bener tangan lu. Tangan hoki ya. Tanah Buset, gampang banget. airku tidak kulupa, tidak terlupakan kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Mohon maaf saya nggak bisa suara falset. Ya terakhirnya aku, Engkau ku hargai. Yeay, lagi-lagi di tankala. Nggak tahu kalau suruh milih pasti salah mulu. Tankala. Joget TikTok gue cuma bisa satu lagu ya. Yang mana? Itu. Tet, tet, Ya, tet, tet, jangan dong yang lain. tet, Yang dia belum pernah coba. tet, 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 tet. Udah kemarin. Udah dong, dia. Joget TikTok aja ya. Ya saja. Dia tuh milih memperkenalkan diri memang. Oke. Tapi enggak, gue maunya jangan Di yang sini. itu dong, yang kayak donat. Bantuin gue. Gitu dong. Gue nggak tahu. Oh. Yang gitu-gitu ya. Bukan. Pargoy. Itu yang gimana ya? Gue juga Gitu, nggak tahu sih. Tan. Pak, terus gitu kan? Terserah lu deh, Tan. Mau nari potong bebek angsa juga nggak apa-apa, Tan. Gini kan pertamanya ya? Gimana sih yang itu? Pargoy. Udah temenin gua, kan kameranya ke gua. Apa sih? Yaudah joget, sejoget-joget lu udah dengan musik itu apaan? Oke, kalau gitu kita akan melakukan gerakan pargoy kalau nggak salah kayak gini gerakannya.
Nggak gitu, lu kata Gimana lu sih? Ultraman. Bukannya gitu. Ada satu tangan yang gitu, set, pak. Gitu-gitu. Nggak gitu. Aduh. Nggak gitu kan. Contohin gue. Enggak dong, nggak mau dong. Enggak. Gimana? Atau enggak, Biar lu cepet bikin ya. gerakan sendiri deh. Ya udah yang tadi aja, gue udah bikin kan tadi. Ya. Ya udah ya, oke ya, bikin ya. Nih. 1, 2, 3. Nggak ada Pak. Gini kan? Nggak ada. Udah ya kali ini ya. Dia mau jadi Superman ya. Lagi-lagi Ditan kalah. Oke, kali ini saya kalah lagi, tapi nggak apa-apa. Saya masih menjadi pemenang di pertandingan ini, yaitu pemenang kalah. Kalah mulu gue, gila. Itu dia ya. Ya udah kalau kayak gitu kita harus akhiri dulu episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Hai Indonesia hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dan Indonesia. jangan lupa 6M-nya, kita masih tengah pandemi, mencuci tangan, Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, Jarak. menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, membatasi makan bersama. Kalau hidup bersama disahkan dulu. Iya, jangan buffalo gathering nggak Ya. baik. Kalau gitu kita pamit undur diri ya. Saya Ditan Sudiro. Saya Nuka Aziza beserta tim yang bertugas hari ini kita pamit undur diri. Sampai jumpa dan terus saksikan Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di Mata Milenial Indonesia TV ya. Iya. Matanya Indonesia. Bye-bye.